Analisis korelasi linier sederhana. Analisis korelasi linier sederhana adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi suatu variabel. Tujuan dari analisis korelasi yaitu untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi dari suatu variabel. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antar dua variabel. Koefisien korelasi rumusnya yaitu R itu lambang atau simbol dari koefisien korelasi. Rumusnya N kali sigma XY min sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan, kemudian dikali N kali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Keterangannya seperti ini. R itu koefisien korelasi, sigma X itu jumlah pengamatan variabel X, sigma Y jumlah pengamatan variabel Y, sigma XY jumlah pengamatan variabel X dan Y. Sigma X kuadrat itu jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X. Sigma X dikuadratkan itu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y adalah jumlah pengamatan dari jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Sigma Y dikuadratkan itu jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. Koefisien determinasi itu bagian dari keragaman total terkait variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau dependent yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel X. Variabel X itu variabel yang mempengaruhi atau independen. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X menerangkan Y. Rumusnya itu KD koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. Contoh soal yang pertama, seorang mahasiswa FKM ingin mengetahui hubungan antara usia dengan lama rawat di rumah sakit X. Survei dilakukan dengan mengambil 5 sampel. Hitunglah koefisien korelasinya. Datanya sebagai berikut. Pertama, usia 20, lama rawatnya 5 hari. Usia 30, 6 hari. 25, 5 hari. 35, 7 hari. 40, 8 hari. Oke, kita mulai menjawab. Yang pertama kita buat dulu tabel dengan 5 kolom. Kolom pertama itu X, kolom kedua Y, kemudian XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian kita masukkan datanya, data dari tabel soal tadi. Setelah itu kita isi di kolom XY yaitu 2X kalikan Y, 20 kali 5 100, 30 kali 6 180, begitu seterusnya. Kemudian X kuadrat yaitu X kita kuadratkan, yaitu 20 kuadrat hasilnya 400, begitu seterusnya sampai yang paling bawah. Y kuadrat juga sama, data Y kita kuadratkan hasilnya seperti ini. 5 kuadrat kan 25, 6 kuadrat 36 sampai ke bawah seterusnya. Jangan lupa di bawahnya kita jumlahkan semuanya. Sigma X 150, sigma Y 31, sigma XY 970,
sigma x kuadrat itu 4750 dan sigma y kuadrat itu 199. Ini fungsinya buat mudah kita nanti kita masuk ke rumus koefisien korelasi. Oke, kita masuk ke angka-angka tadi, ke rumus dari koefisien korelasi yang R sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per akar dari N kali sigma X kuadrat min sigma X dikuadratkan dikali N kali sigma Y kuadrat min sigma Y dikuadratkan. Kita masuk ke angka-angka tadi. N nya kan 5, kemudian sigma X tadi 970 min sigma X tadi 150, sigma Y 31, kemudian N ini tadi 5, sigma X kuadrat itu tadi 4750 min sigma X itu 150 dikuadratkan, kemudian yang Y juga sama, N nya 5, sigma Y kuadrat 199 min sigma Y tadi 31 dikuadratkan juga. Kemudian kita hitung hasilnya seperti ini. 5 kali 970 itu 4850, kemudian 150 kali 31 4650, yang bawah juga sama. 5 kali 4750 itu 23750 min 150 kuadrat, hasilnya ini. Ini juga sama. Ini cara mengerjakannya. Yang pertama perkaliannya ini dulu, ini juga dikalikan dulu, ini semua dikalikan dulu, semua dihitung sendiri-sendiri dulu. Setelah setelah dapat hasilnya, yang atas ini dikurangi, hasilnya 200. Kemudian yang bawah itu kita kerjakan yang ada di dalam kurung dulu, hasilnya ini 1250 sama 34. Kemudian ini kita kalikan dulu, akarnya masih tetap. Kemudian kalau sudah dapat hasilnya 42.500, kita akarkan, hasilnya 206,16. Kemudian kita hitung untuk cari R nya tadi, 200 per 206,16, hasilnya 0,97. Kemudian kita sekalian cari koefisien determinasinya. Rumusnya kan R kuadrat, yaitu 0,97 tadi kita kuadratkan, hasilnya 0,9409. Oke, setelah ini kita buat kesimpulannya. Dengan hasil dari R itu 0,97, maka bisa disimpulkan korelasinya hampir mendekati sempurna karena mendekati angka 1. Bisa disimpulkan jadi terdapat hubungan linier antara usia dengan lamanya perawatan di rumah sakit X. Perlu diketahui juga hasil korelasi itu berkisar antara negatif 1 sampai 1. Jika hasilnya itu positif, X dan Y itu nanti beriringan. Jika X nya naik, Y nya juga ikut naik. Jika X nya turun, Y nya juga ikut turun. Kalau hasilnya R itu nanti negatif, maka X dan Y itu berbanding terbalik. Jika X naik, Y nya turun, kemudian kalau X nya turun, Y nya jadi naik. Terus nilai koefisien determinasinya tadi kan 0,94, atau kita ubah jadikan
persen, jadi hasilnya 94%. Artinya variabel usia atau X tadi mempengaruhi variabel lamanya perawatan Y sebesar 94%, sedangkan sisanya 3% itu dipengaruhi oleh variabel lain.